Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi ja'ala ma'had as-surdin ma'hadan aminan mutmainan thayyiban mubarakan wa nafi'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertemuan kali ini Abi akan menyampaikan tentang rukun dan syarat berpuasa. Perlu diketahui bahwa ibadah puasa, bagaimana ibadah puasa itu akan diterima. Sebelum diterima ada dulu ibadah itu sah dulu. Untuk sah itu idza istama'a ar-ruknu wa syartu. Apabila terkumpul syarat dan rukunnya maka sah ibadah itu. Yang selanjutnya bagaimana ibadah puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Idza istama'a al-ilmu wal ikhlas. Apabila kita melakukan puasa dengan ilmu, tahu syarat rukunnya, batal-batalnya dan yang lain, kemudian itu ikhlas kita melakukannya insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat dikerjakan setelah masuk maghrib sampai menjelang subuh, waktu azan. Man lam yujib isyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang belum berniat man lam yujib isyam qabla al-fajr, sebelum fajar, fala siyamalah, maka dia tidak termasuk berpuasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pada waktu pagi kita belum berniat seperti Rasulullah SAW, ya istriku ada makanan enggak? Tidak ada makanan, kalau gitu saya puasa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyiapkan untuk besok berpuasa. Makanya saya lihat ada juga di Masjid Pesantren Usuluddin ini, ba'da sholat Isya, dia kemudian berniat, anak santri, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa Ramadan besok karena Allah Subhanahu wa taala. Ini niat ini sekali. Yang kedua, rukunnya itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan apa-apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa harus diperhatikan. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Misalnya Ustaz Aziz tiba-tiba pulang dari masjid, ada di mejanya ada minuman, diminum. Kemudian ada Ustaz Yusuf mengingatkan, Ustaz Aziz, kenapa minum? Astagfirullah, lupa. Nah, minum yang pertama itu alhamdulillah berkah, tapi jangan diteruskan. Kemudian yang selanjutnya, muntah dengan sengaja. Kalau kita jalan-jalan kemana, kemudian naik kereta, di kereta bermacam bau, bau ketek, bau macam-macam, kemudian muntah, itu nggak boleh. Kalau sengaja nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya itu keluar air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya ada seorang santri yang tidur pada atau ba'da sholatil asri, kemudian dia tidur, kemudian dilihatnya oleh seseorang temannya, lah kok kamu basah ini?
Kamu mimpi. Nah, mimpi ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Kecuali kalau ada seorang santri yang lama-lama di kamar mandi, kemudian terjadi apa-apa, onani, masturbasi dan lain-lain, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah bersetubuh. Ini jangan sampai anak-anak boleh lakukan. Ini kafarahnya luar biasa. Yang kemudian yang lain adalah haid, nifas, wilada, kemudian tiba-tiba gila, dan kemudian ada yang murtad. Ngapain ini masuk agama Islam? Kok begini? Dia pindah ke agama yang lain misalnya. Itu tidak wajib. Batal puasanya. Kemudian juga kalau bisa kita ini menahan diri dari segala sesuatu. Bukan saja yang membatalkan puasa. Kalau bisa, bagaimana kita ini memperhatikan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Karena khawatir kalau kita tidak memperhatikan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia yang hanya lapar dan haus. Ba'inah ya Allah. Oleh karena itu, dalam hadis yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah al-kadhibu, bohong. Jangan dalam puasa berbohong. Bagaimana? Anak santri jujur saja lah. Taharrasid kafima taqul, qulil haqqa wa la mukan. Min aina? Anta tahrub? La Ustaz. Kamu kabur? Enggak Ustaz, padahal kabur. Jujur saja. Yang kemudian wal ghibatu, membicarakan kejelekan, aib orang lain, dan yang dijelekan itu tidak suka. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya membicarakan kebaikannya, Ustaz Haji ini luar biasa, rajin sholatnya, Masya Allah, bersyukur mendapatkan suami yang seperti ini. Masya Allah, kalau membicarakan kebaikan. Nah, dalam berpuasa ini kita hindarkan riba itu. Riba, fitnah, hasud, dan lain-lain ini. Kata-kata kotor dan lain-lain. Kita ini coba imsak. Bukan mana puasa itu imsak. Menahan semua dari mata, dari sesuatu yang melihat yang tidak baik. Mulut, ghibah, fitnah, perkataan kotor yang lain. Tangan, jangan sampai ditahan. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Dan lain-lain. Kemudian yang lain, namimah, mengadu domba. Kemudian yaminul ghamus, bersumpah palsu, demi Allah saya tidak mencuri, padahal mencuri. Dan wanadhur bisahwa, melihat dengan sahwat. Jalan-jalan sore-sore, kalau orang Sunda, Sunda itu ngabuburit ya. Ngabuburit. Kalau ngabuburit kemudian ngelewatin jembatan, melihat ke kiri, ada yang mandi. Pandangan pertama, alhamdulillah. Siapa ya yang mandi tadi itu? Coba. Pandangan kedua sudah tidak boleh. Oleh karena itu, mari, Masya Allah, mudah-mudahan puasa kita ini menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Gitu. Kemudian juga yang membatalkan pahala puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Masya Allah. Kemudian tidak diuraikan secara panjang lebar. Ya, kemudian yang selanjutnya kita beralih kepada syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu pertama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua balik. Yang anak-anak kecil tidak diwajibkan. Tapi latihan Ustaz Aziz punya adik yang kecil. Suruh dilatih supaya pada saat balik nanti sudah biasa. Tanda balik itu sudah dijelaskan dalam pengajian kita, yaitu bagaimana kita ini sudah bermimpi dewasa, kemudian sudah haid, sudah tumbuh dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, syarat wajib berpuasa yang lain adalah berakal sehat. Bagaimana ada orang yang di pasar ketawa sendiri, intinya gila, tidak wajib berpuasa. Jadi kemudian sehat. Orang yang sakit tidak diwajibkan. Jelas, ayatnya sudah jelas ya.
Mangkana maridun au ala safrin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi siapa yang berpuasa boleh, tidak wajib berpuasa, bisa mengganti di hari yang lain. Kemudian mampu atau kuat berpuasa. Ada orang yang tidak kuat berpuasa, orang yang sudah tua renta. Ada yang usianya 80 tahun, sudah tidak ada harapan sembuh. Ya, itu bisa dengan menggunakan fidyah. Nanti dalam bab yang lain kita akan bahas itu. Kemudian ya syarat wajib puasa yang lain, kita ini tidak musafir. Kalau kita bermusafir tidak wajib juga berpuasa. Kemudian yang lain dalam berbagai fikih, syarat sah berpuasa itu adalah Islam. Kalau tidak beragama Islam tidak sah. Kemudian tamyiz, mampu yastati ayyufariqa bainal haq wal batil, dia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Suci dari haid, nifas. Kemudian yang selanjutnya syarat sah berpuasa itu mengetahui waktu-waktu yang boleh berpuasa. Ya. Jadi ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini, mudzakarah singkat ini bermanfaat. InsyaAllah, amin, amin ya mujibus sa'ilin. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita selalu dianugerahi hidayah ghafirah. Kenapa abinya selalu mengatakan mudah-mudahan kita diberikan hidayah? Karena ada orang yang betul-betul paham sholat tahajud, puasa Senin Kemis. Kemudian kita dengan bulan Ramadan ini penuh rahmah barokah, mengisi dengan zikir, baca Quran dan lain-lain, i'tikaf dan lain-lain. Itu semua paham, tapi belum mampu melaksanakan hidayah. Oleh karena itu ya Allah, dan hati-hatinya pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, inayah, maghfirah. Amin ya Allah. Keselamatan, rahmah, barokah, perlindungan, kekuatan, kesehatan, untuk terus meningkatkan iman dan takwa, amal soleh di bulan Ramadan ini, sehingga kelak kita ya Allah husnul khatimah dan surga tempat kita. Wal afu minkum billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.